Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang muncul spekulasi dari setelah kemarin Pak Ganjar ya blunder besar begitu kan, dan bahkan hari ini gaduh bantuan Ganjar ke kader PDIP, Anwar Abbas minta Basnas diaudit. Ini menjadi pro dan kontra. Apakah kalau diaudit nantinya aliran dananya kemana begitu akan ketahuan begitu. Disitulah yang kemudian muncul spekulasi harus diaudit begitu. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat pedas sekali begini. Seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, yang dulu minta ACT dibubarkan karena selewengkan dana umat, mana suaranya? Yang setuju Basnas diaudit dana umat dari lari kemana saja. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka dan mengkritik begitu kan. Dikawal ini jangan sampai kendor. Disuruh kawal begitu kan. Ini menjadi catatan penting kepada demokrasi. Apakah benar diaudit atau tidak? Mari kita tunggu saja begitu ini. Basnas uangnya masyarakat luas, bukan sekelompok, memalukan. Ini audit oleh KAP, audit syariah minimal banget setiap tahun pasti dilakukan, insya Allah. Ini mau zakat langsung aja, kagak usah pakai perantara. Di antara perantara banyak setannya. Ini banyak sekali yang mengkritik kepada Pak Ganjar begitu kan, dan bahkan disuruh audit oleh MUI begitu kan. Dana Basnas diakui dari pribadi, mau kader PDIP kayak Golkar kayak selama disebut dana Basnas mah slow aja. Karena dana umat paling banyak perlu diaudit. Ini banyak sekali yang mengkritik begitu kan. Jangan mau sumbangin dana Basnas Basnas lagi. Basnas dijadikan koruptor mesin, pencetak uang, waspada koruptor lebih bahaya daripada duafa dan yatim piatu. Kalau koruptor ambilnya rampok miliaran triliun, kalau duafa yatim piatu hanya secuknya sudah alhamdulillahirabbil alamin. Ini banyak sekali yang mengkritik kepada Pak Ganjar begitu kan. Tetapi inilah bagian dari demokrasi begitu kan. Saya bingung orang kok berani makan duit-duit dari sedekah kayak gitu ya. Apa pas ngambil itu kakak deg-degan. Na'udzubillah. Semoga keluarga kita semua dijauhi dari riba dan rezeki haram ini. Basnas adalah dana milik umat, bukan milik partai dan bukan milik golongan tertentu. Penggunaan Basnas bukan untuk kepentingan golongan, tapi kemaslahatan umat. Ayo diaudit, nih jelas siapa penyelewengnya. Ya kalau diaudit ya pasti kena begitu. Hampir 1 juta berapa itu yang berkolaborasi dengan Basnas yang ada di Jawa Tengah. Maka aliran dana seperti itu begitu kan. Tapi kalau dilihat angka kemiskinan ya tidak menjadi masalah. Yang dilihat adalah ketika dia kader apapun itu yang menjadi masalah. Apalagi Pak Ganjar tweetnya sudah dihapus hari ini begitu kan. Ya itu berarti tidak tanggung jawab, berarti ada kesalahan besar kepada Pak Ganjar kan, kira-kira seperti itu begitu. Dan bahkan ini kalau ada penyelewengan dana umat, bubarkan saja lembaganya yang adil. Banyak sekali yang menuntut harus dibubarkan begitu, harus diaudit biar jelas begitu kan. Kalau diaudit kan enak begitu, bacanya kan enak, KPK juga menangkap kan enak begitu. Harap yang berupaya menyelewengkan itu juga diperiksa karena itu sudah menyalahi aturan, menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan kelompok tertentu ini. Ketika junjungannya tak mempunyai prestasi, maka lawan politiklah yang dihancurkan. Politik hitam memang berbahaya. Ya memang sangat berbahaya politik apalagi money politik dan pencitraan begitu kan. Ini Semarang ada wali kota, ada gubernur banjir. Padahal Semarang lebih kecil dari DKI. Nggak usah bicara Jawa Tengah ini. Betul banget, sama-sama menyelewengkan dana umat. Cuman kalau ACT untuk memperkaya diri sendiri, sedangkan Ganjar untuk membeli suara. Harus Basnas juga diaudit total, bukan cuma Jawa Tengah doang. Ini banyak sekali. Ini yang dimaksud zakat diurus negara, biar uang umat untuk bagi kelompoknya. Sungguh memalukan, agamanya dibenci, harta dan diribukan. Wow. Jadi artinya apa? Artinya adalah bahwa apa yang selama ini kalau kita audit, ya saya sangat setuju sekali begitu. Aliran dana kemana itu harus ada pengawasan dari BPK dan sebagainya begitu. Biar dana umat ini tidak diselewengkan begitu. Biar dana umat ini utuh yang diterima itu adalah benar-benar orang-orang yang tidak mampu begitu kan. Ini
juga sangat menarik sekali begitu. Jangan-jangan ya mungkin aliran dananya mungkin ke orang-orang yang sudah ke orang-orang yang temannya atau kader-kadernya atau siapa, kan bisa dugaan seperti itu begitu. Inilah yang tidak diinginkan oleh bangsa kita itu, nilai-nilai demokrasi dan Pancasila jangan dicederai dengan seperti itu begitu kan. Kira-kira kan seperti itu begitu. Dan bahkan ya mari kita analisis di beritanya seperti ini. Ini beritanya ini cukup menarik sekali ya. Gaduh bantuan Ganjar ke kader PDIP, Anwar Abbas minta Basnas diaudit. Ini dikutip dari CNN Indonesia ya. Anwar Abbas meminta pemerintah mengaudit Badan Amil Zakat Nasional Basnas setelah ramai bantuan dana renovasi rumah kader PDIP yang disalurkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Wali Kota Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI itu menyampaikan zakat, infak dan sedekah seharusnya disalurkan bagi orang-orang yang membutuhkan. Ia menilai tidak tepat jika bantuan disalurkan ke kader partai. Bahkan saya mengusulkan kepada pemerintah supaya pemeriksa dan mengaudit Basnas yang tingkat pusat sampai daerah karena dikhawatirkan seperti kata-kata orang bijak, di mana ada gula di situ ada semut, maka tidak mustahil telah terjadi penyalahgunaan terhadap dana Basnas, kata Anwar dalam keterangan tertulis. Ya, saya mengapresiasi sekali begitu langkah ini begitu. Ya, kalau menurut saya pribadi semuanya diaudit. Tidak hanya Basnas, semuanya yang berada di naungan lembaga pemerintah, maka kita harus diaudit semua begitu. Biar jelas begitu. Kalau ada penyelewengan, biar KPK yang meng-OTT begitu kan. Ini kan cukup menarik sekali begitu. Mulai dari tingkat pusat sampai tingkat bawah itu harus diaudit begitu. Ini sangat jelas tamparan keras, dan bahkan tidak hanya ini, maka lembaga las yang di bawah naungan Basnas juga kena audit begitu kan. Ini yang harus kita pertimbangkan, dan bahkan kalau diaudit saya rasa ada keterbukaan, disalurkan kemana, jumlahnya banyak begitu kan. Berbeda orang-orang yang kemarin yang terkait dengan kasus ACT juga ya, dia mengatakan begini. Dari bantuan orang, ya penggalangan dana yang mendapatkan kalau nggak salah 100 juta lebih, maka yang dibantu hanya 90 juta kalau nggak salah ya. Itu sisanya kemana? Itu yang perlu diaudit, dan apakah sesuai dengan bantuan dengan SOP yang ada? Kira-kira seperti itu begitu kan. Maka di sini Anwar menyesalkan penyerahan bantuan renovasi rumah untuk kader PDIP. Ia juga menyayangkan tindakan Basnas, Ganjar dan pihaknya yang menyarankan bantuan tersebut. Ya, sebanyak 50 kader PDIP cukup menarik sekali begitu kan. Menurutnya dana Basnas itu disalurkan ke pihak yang membutuhkan. Oleh karena itu ya merasa perlu ada keterbukaan dalam pengelolaan dana oleh Basnas. Itu penting dilakukan agar tidak ada fitnah di tengah-tengah masyarakat, sehingga Basnas benar-benar dapat dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga penghimpun dan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah. Sebelumnya, warganet mengkritik Ganjar karena menyalurkan bantuan ke kader PDIP menggunakan dana Basnas. Di akun media sosial, Ganjar tampak menyerahkan bantuan simbolis plakat bantuan sebesar 20 juta dengan logo Basnas. Ini yang kemudian menjadi spekulasi di masyarakat bahwa persoalan hari ini itu adalah bukan persoalan di mana kita harus bantu, tetapi lihat situasi dan kondisi begitu kan. Ya, saya tidak menjadi masalah kalau memang dia benar-benar tidak mampu dan miskin, masuk dalam kategori miskin, ya tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah kenapa penyebutan kader partai PDIP pas di ulang tahun ke-50 kader PDIP, Pak Ganjar menyebutkan 50 yang akan dapat bantuan, bahkan itu adalah kader PDIP. Inilah yang sangat disayangkan sekali bagi Pak Ganjar begitu kan. Ini muncul spekulasi yang kemudian menjadi catatan penting kepada demokrasi bahwa apa yang dilakukan selama ini ya Basnas kita harus audit. Kira-kira seperti itu begitu. Bahkan ini Ketua Basnas Jawa Tengah Ahmad Daroji mengatakan pihaknya tidak menyalurkan bantuan khusus untuk orang partai tertentu. Ia menyebutkan Basnas menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Jadi diberikan Basnas itu orang miskin. Tak ditanya kamu partainya apa. Enggak, yang ditanya itu miskin atau tidak. Bantuan rumah itu karena dia miskin tak bisa perbaiki rumah. Jadi orang Indonesia yang tak punya afiliasi partai siapa, tapi orang miskin itu kebetulan orang PDIP, ucap Daroji dari Hubungi. Ini alibi apa lagi yang mau berkomentar seperti ini begitu kan? Saya
Iya, memang tidak perlu afiliasi ke mana, tapi di satu sisi harus mempertimbangkan begitu kan. Saya tidak mempermasalahkan bantuan itu kepada rakyat kecil atau kepada orang-orang yang membutuhkannya atau fakir miskin. Yang menjadi masalah itu adalah blunder Pak Ganjar ketika menyebutkan di hari ulang tahun ke-50 dan bahkan bantuan itu 20 juta diberikan ke kader 50 partai kader PDIP, itu yang menjadi masalah begitu kan bagi bangsa kita dan rakyat kita. Dan seolah-olah apa yang selama ini dimainkan di Jawa Tengah, mari kita audit bersama-sama. Mulai dari RT RW siapa? Apakah jangan-jangan kader PDIP juga begitu? Yang dapat bantuan BLT dan semuanya dari pemerintah siapa? Ya kita harus, apakah itu kader PDIP atau JK atau kader yang lain? Ini praduga saja begitu bagi netizen bahwa apa yang selama ini dilakukan ya benar-benar menurut saya ya melampaui batas dan mendobrak aturan begitu kan, kira-kira seperti itu begitu. Dan bahkan hari ini Pak Ganjar belum memberikan klarifikasi, walaupun memberikan klarifikasi ya saya rasa alibinya sangat kuat sekali begitu ya. Itulah demokrasi kita, kira-kira seperti itu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.